Selamat datang di channel Eclipsin. Pernahkah Anda membayangkan bahwa ada permainan yang bukan sekadar iseng, melainkan ritual berbahaya yang bisa membuka pintu menuju dunia lain? Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 permainan memanggil arwah yang melegenda di berbagai belahan dunia. Dari Hitori Kakurenbo, petak umpet maut dari Jepang, hingga jelangkung, ritual pemanggilan roh yang sudah mendarah daging dalam budaya horor Indonesia. Setiap permainan ini memiliki kisah menyeramkan dan resiko yang nyata, mulai dari boneka yang bergerak sendiri, roh penasaran yang mengikuti Anda, hingga entitas gaib yang bisa merasuki tubuh. Apakah ini hanya mitos? Ataukah benar-benar bisa mengundang sesuatu yang tak kasat mata? Tetap bersama kami, dan bersiaplah memasuki dunia ritual terlarang yang tidak semua orang berani mencobanya. Inilah 7 permainan memanggil arwah paling menyeramkan di dunia. Come to us. Join us. Yang pertama adalah Hitori Kakurenbo, petak umpet maut dengan arwah penasaran. Pernahkah Anda mendengar permainan bernama Hitori Kakurenbo? Dalam bahasa Jepang, artinya adalah petak umpet sendirian. Tapi jangan tertipu oleh namanya. Ini bukan permainan biasa. Hitori Kakurenbo adalah ritual mengundang roh penasaran untuk merasuki sebuah boneka, lalu mengajaknya bermain petak umpet dengan Anda. Ritual ini konon dilakukan dengan merobek isi boneka, menggantinya dengan beras, yang dipercaya sebagai persembahan bagi roh, dan sehelai potongan kuku atau rambut, si pelaku sebagai pengikat energi. Setelah itu, boneka dijahit kembali dengan benang merah, simbol pengikat roh. Lalu permainan dimulai. Banyak yang mengklaim, begitu ritual selesai, boneka itu bisa bergerak sendiri, menghilang, atau bahkan mengeluarkan suara-suara misterius, mirip dengan jelangkung di Indonesia. Namun, Hitori Kakurenbo lebih menyeramkan karena pelakunya bermain sendirian dalam gelap, membiarkan arwah gentayangan bebas berkeliaran dalam rumah. Beberapa orang yang mencoba ritual ini melaporkan gangguan aneh, kesurupan, bahkan pengalaman supranatural berbahaya. Oleh karena itu, Hitori Kakurenbo bukan sekadar legenda urban, tapi ritual berisiko tinggi yang sangat tidak disarankan dilakukan hanya untuk uji nyali. Masih berani bermain petak umpet sendirian? Yang kedua, Papan Ouija, permainan pemanggil arwah yang syarat misteri dan kengerian. Papan Ouija, permainan memanggil hantu yang satu, ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang. Namanya mencuat ke permukaan berkat berbagai film horor yang mengangkat kisah mistis di balik permainan ini. Namun, tahukah Anda bahwa Papan Ouija memiliki sejarah yang jauh lebih tua dari yang dibayangkan? Asal-usul Papan Ouija diyakini bermula dari daratan Tiongkok. Pada masa dinasti Song, sekitar abad ke-12, di sana masyarakat sudah menggunakan metode serupa yang dikenal sebagai Fuji atau tulisan roh sebagai media untuk berkomunikasi dengan arwah. Praktik ini kemudian berkembang dan diperkenalkan ke dunia barat pada abad ke-19, di mana Papan Ouija mulai diproduksi secara massal dan dipopulerkan sebagai permainan spiritual. Papan Ouija terdiri dari huruf A hingga Z, angka 0 sampai 9, kata-kata seperti ya, tidak, halo, dan selamat tinggal, serta dilengkapi dengan simbol-simbol khusus. Di tengahnya terdapat sebuah plancet, potongan kayu kecil berbentuk hati dengan lubang di bagian tengah. Cara bermainnya cukup sederhana, namun penuh ketegangan. Para pemain meletakkan ujung jari di atas plancet, lalu mengajukan pertanyaan. Konon, plancet tersebut akan bergerak sendiri, membentuk kata-kata yang diyakini sebagai jawaban dari makhluk gaib yang dipanggil. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai permainan iseng, tak sedikit pula yang percaya bahwa Papan Ouija benar-benar dapat membuka pintu komunikasi dengan dunia roh. Beberapa kisah menyeramkan bahkan menyebut bahwa permainan ini bisa memanggil entitas jahat yang sulit dikendalikan. Apakah Papan Ouija benar-benar bisa menghadirkan arwah, atau hanya sekadar permainan sugesti? Hingga kini, misteri di baliknya masih menjadi perdebatan. Satu hal yang pasti, permainan ini bukanlah sesuatu yang boleh dianggap remeh.
Yang ketiga adalah Bloody Mary, legenda mengerikan di balik cermin. Di antara berbagai permainan memanggil hantu yang terkenal di dunia, salah satu yang paling melegenda adalah Bloody Mary. Permainan ini berasal dari mitologi barat dan sudah dikenal luas sebagai ritual menyeramkan yang dilakukan di depan cermin. Konon, Bloody Mary adalah roh seorang wanita bernama Mary Worth. Dalam beberapa kisah, ia digambarkan sebagai seorang penyihir yang dibakar hidup-hidup karena dituduh melakukan sihir hitam. Versi lain menyebutkan bahwa Mary adalah korban pembunuhan brutal yang tewas dengan tragis di depan cermin. Jiwanya tidak pernah menemukan kedamaian. Permainan ini sederhana, namun keberaniannya yang dipertaruhkan. Kamu hanya perlu masuk ke dalam ruangan yang benar-benar gelap, biasanya kamar mandi, sambil menyalakan sebatang lilin. Tatap cermin dengan penuh konsentrasi, lalu ucapkan nama Bloody Mary sebanyak 3 kali. Banyak yang meyakini bahwa jika ritual ini berhasil, sosok menyeramkan wanita berlumuran darah akan muncul di cermin. Sebagian percaya dia akan berteriak, mencakar, bahkan mencelakakan mereka yang memanggilnya. Tak sedikit pula yang mengatakan bahwa Bloody Mary akan menghantui, meneror, bahkan membawa kutukan mematikan bagi siapa saja yang mengganggunya. Meski sebagian besar orang menganggap ini hanyalah mitos atau permainan iseng, tetap saja kisah Bloody Mary menjadi bagian dari budaya urban legend yang tak pernah lekang oleh waktu. Berani coba? Menempati nomor 4 ada Darumasan, ritual mengerikan dari Jepang yang mengundang hantu di kamar mandi. Pernahkah Anda mendengar tentang Darumasan? Ritual menyeramkan asal Jepang ini dikenal juga dengan sebutan The Bath Game, sebuah permainan mistis yang konon bisa memanggil roh penasaran yang akan membuntuti Anda seharian. Legenda ini berawal dari kisah tragis seorang wanita Jepang yang terpeleset dan terjatuh di kamar mandi. Kepalanya terbentur keras hingga mengenai keran dan menyebabkan kematiannya yang mengenaskan. Arwahnya dipercaya terjebak di dunia ini menjadi sosok mengerikan yang muncul melalui ritual Darumasan. Untuk memulai permainan ini, Anda harus mandi di malam hari, tepat sebelum tidur. Duduklah di dalam bak mandi yang terisi air hangat, hadapkan diri ke arah keran, pejamkan mata, dan ucapkan mantra. Darumasan Gakko Ronda, yang artinya Darumasan jatuh. Saat itu, Anda harus membayangkan sosok wanita itu terpeleset, jatuh, dan kepalanya terbentur keran. Setelah selesai, Anda wajib keluar dari kamar mandi tanpa menoleh sedikit pun. Mulai saat itu, roh Darumasan akan mulai mengikutimu sepanjang hari. Ia tak akan muncul secara tiba-tiba, tapi Anda mungkin akan merasakan kehadirannya, seperti bayangan yang mengintai di sudut mata atau desahan napas dingin di belakang leher. Jika Anda tidak menghentikan permainan dengan benar sebelum matahari terbenam, roh tersebut akan terus mengikuti, bahkan bisa mencelakai Anda dalam mimpi. Percaya atau tidak, ritual ini tetap menjadi bagian dari urban legend yang mewarnai budaya horor Jepang. Berani coba? Kelima, ada Three Kings Cross, permainan memanggil hantu yang misterius dan berbahaya. Three Kings Cross, atau lebih dikenal dengan nama Three Kings Ritual, adalah salah satu permainan pemanggilan roh yang cukup terkenal di kalangan pecinta hal-hal supranatural. Permainan ini sering menjadi bahan konten para kreator horor karena nuansa mistis dan sensasi yang ditawarkannya. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan 3 kursi yang diletakkan berjajar dalam sebuah ruangan gelap total, tanpa cahaya sedikit pun. 2 cermin besar ditempatkan di atas 2 kursi di sisi kiri dan kanan, sementara kursi di tengah dibiarkan kosong. Kursi inilah yang disebut sebagai tahta atau King's Throne. Permainan harus dimulai tepat tengah malam hingga pukul 1 pagi. Pemain harus membawa benda-benda yang memiliki ikatan emosional kuat, seperti mainan masa kecil atau barang kesayangan, lalu meletakkannya di ruangan sesuai keinginan. Setelah persiapan selesai, pemain meninggalkan ruangan dan kembali pada pukul 3 dini hari. Disinilah momen paling menegangkan terjadi. Jika ritual berhasil, konon roh atau entitas gaib akan hadir, memanfaatkan cermin sebagai gerbang komunikasi antar dunia. Tidak jarang, sosok gaib itu mencoba berbicara, memberikan bisikan,
bahkan mempengaruhi pikiran pemain. Namun permainan ini bukan tanpa risiko. Banyak yang memperingatkan bahwa entitas yang muncul tidak selalu ramah. Ada bahaya kehilangan kesadaran, mengalami halusinasi, atau bahkan membawa pulang energi negatif yang sulit dilepaskan. Maka, bagi siapapun yang ingin mencoba Three Kings Cross, perlu diingat, ini bukan permainan biasa. Ini adalah undangan bagi sesuatu yang tak terlihat untuk masuk ke dunia kita. Nomor 6 ada Light as a Feather, Stiff as a Board, permainan mistis yang bikin merinding. Pernahkah kamu mendengar permainan menyeramkan bernama Light as a Feather, Stiff as a Board? Permainan kuno ini bukan hanya sekadar legenda urban, tapi juga pernah diangkat ke dalam film The Craft, dan bahkan dijadikan serial horor berjudul Light as a Feather yang tayang dari tahun 2018 hingga 2019. Permainan ini dipercaya berasal dari abad ke-17 saat ritual-ritual spiritual dan okultisme masih sering dilakukan. Untuk memainkannya, dibutuhkan minimal 2 orang, meskipun biasanya dimainkan oleh sekelompok teman. Satu orang akan berbaring di lantai, seolah-olah sedang tidur atau bahkan berpura-pura meninggal. Sementara itu, teman-teman lainnya akan berlutut di sekeliling dan meletakkan 2 jari mereka di bawah tubuh orang yang berbaring. Kemudian, mantra legendaris diucapkan berulang-ulang. Light as a feather, stiff as a board. Sambil menutup mata dan berkonsentrasi penuh, para pemain percaya bahwa kekuatan tak terlihat, apakah itu kekuatan pikiran, sugesti massal, atau bahkan makhluk gaib, akan membuat tubuh orang yang berbaring menjadi ringan seperti bulu dan perlahan-lahan melayang. Beberapa orang mengklaim benar-benar merasakan tubuh yang terangkat tanpa usaha berarti. Ada yang percaya ini adalah permainan psikologis yang memanfaatkan hipnosis ringan. Ada juga yang meyakini bahwa kekuatan supranatural benar-benar terlibat. Terlepas dari itu, permainan ini tetap menjadi legenda urban yang mengundang rasa penasaran sekaligus ketakutan. Berani coba? Dan yang terakhir adalah Jelangkung, permainan pemanggil arwah paling legendaris di Indonesia. Jelangkung, atau sering juga disebut Jailangkung, adalah salah satu permainan pemanggilan arwah paling terkenal di Indonesia. Permainan ini tidak hanya melegenda sebagai kisah urban legend, tetapi juga telah diadaptasi ke dalam beberapa film horor populer yang menambah citra menyeramkannya di mata masyarakat. Asal-usul Jelangkung sendiri dipercaya sudah ada sejak zaman dahulu kala, terutama di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia. Konon, permainan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan arwah orang yang telah meninggal, atau makhluk halus dari alam gaib. Jelangkung diyakini bisa membuka portal dunia lain, memungkinkan roh-roh gentayangan untuk hadir dan menyampaikan pesan. Untuk memainkannya, para peserta harus membuat boneka sederhana dari batok kelapa yang dilengkapi dengan tongkat kayu sebagai tangan dan tubuhnya. Boneka ini kemudian diikatkan pada alat tulis seperti pensil atau pulpen dan diletakkan di atas kertas kosong. Setelah itu, pemain harus membaca mantra pemanggil arwah. Salah satu yang terkenal berbunyi, "Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar." Jika berhasil, boneka tersebut akan bergerak dengan sendirinya, seolah-olah dikendalikan oleh roh yang datang. Tulisan-tulisan misterius bisa muncul di kertas, bahkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pemain. Namun, permainan ini dipercaya sangat berbahaya. Konon, arwah yang dipanggil tidak selalu pergi begitu saja. Bila tak dipulangkan dengan benar, arwah tersebut bisa mengikuti, atau bahkan merasuki salah satu pemain. Itulah sebabnya permainan jelangkung kerap dianggap sebagai ritual yang sebaiknya tidak dilakukan sembarangan. Banyak kisah menyeramkan yang beredar, mulai dari kesurupan hingga gangguan yang terus menghantui pemain setelah permainan usai. Percaya atau tidak, jelangkung tetap menjadi bagian dari folklore horor Indonesia yang tak lekang oleh waktu. Sebuah pengingat akan batas tipis antara dunia nyata dan dunia gaib.
Itulah 7 permainan pemanggil arwah yang penuh dengan misteri, kengerian, dan kisah-kisah menyeramkan dari berbagai penjuru dunia. Mulai dari Hitori Kakurenbo, si petak umpet maut dari Jepang, Papan Ouija yang membuka pintu komunikasi dengan dunia roh, Bloody Mary yang menghantui dari balik cermin, hingga Darumasan yang mengundang sosok gaib di kamar mandi. Lalu ada Three Kings Cross yang menghadirkan entitas tak terlihat melalui pantulan cermin, Light as a Feather, Stiff as a Board yang membuat tubuh melayang, dan tentu saja Jelangkung, permainan legendaris dari Indonesia yang tak pernah lekang oleh waktu. Semua ritual ini memiliki satu kesamaan. Mereka menguji keberanian manusia terhadap hal-hal yang tak terlihat dan tak terduga. Beberapa mungkin hanya dianggap permainan iseng, namun sebagian lain dipercaya benar-benar bisa membuka gerbang menuju dunia lain. Dunia yang sebaiknya tidak sembarangan disentuh. Apakah Anda percaya dengan kisah-kisah ini? Atau mungkin Anda justru pernah mencobanya sendiri? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya dan ingat, tidak semua permainan layak untuk dicoba.